Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan desain rumah tipe 95/162. Untuk lahan yang tersedia berukuran 9 kali 18 meter, atau kalau kita hitung luasnya itu adalah 162 meter persegi. Untuk sisi yang 9 meter ini langsung menghadap ke arah jalan, sedangkan sisi samping dan juga belakang ini berbatasan dengan lahan-lahan milik tetangga, sehingga nantinya saya tidak akan membuat bukaan berupa pintu atau jendela yang berbatasan langsung dengan sisi terluar ini. Untuk kebutuhan ruang diutamakan antara lain adalah ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar mandi atau WC, dan untuk kamar tidur utama ini nanti akan dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Untuk ruang tidur anak ini ada 2 kamar. Sedangkan untuk ruang-ruang yang lain yang dibutuhkan antara lain carport untuk parkir kendaraan, kemudian ada teras, ruang cuci dan jemur, juga ada halaman depan maupun halaman di area bagian belakang sini. Untuk area bagian depan itu sisi paling depan bangunan nanti direncanakan sejarak 3 meter dari tepi jalan. Jadi mengikuti ketentuan dari aturan sempadan bangunan. Jadi kita ambil 3 meter. Kemudian untuk area carport ini saya ambil sejarak 5,75 meter dari arah jalan, mempertimbangkan juga ukuran mobil yang akan diparkir di sini. Kemudian untuk area bagian belakang ini saya juga mengupayakan ada area terbuka, supaya nanti kalau dibuat pintu atau jendela di bagian sini, nah ini akan membuat sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam bangunan itu menjadi lebih baik. Nah, di area yang warna kuning ini nanti saya akan merancang bangunannya dengan tata ruang yang nanti menyesuaikan dengan data dari kebutuhan ruang tadi ya. Kalau digambarkan draftnya, ini untuk garis-garis as dindingnya sudah bisa digambarkan seperti ini pada zona yang warna kuning ini. Nah, untuk ruang-ruangnya kurang lebih ditata seperti ini. Dan kalau digambarkan dalam bentuk denah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini sudah kelihatan ada bagian pintunya, ada jendelanya, ada dinding-dinding yang sudah tergambar semuanya ya. Kemudian juga area lantai bangunan, area taman, area carport itu sudah bisa kelihatan perbedaannya ya. Kalau diukur luas seluruh lantai bangunan ini, kelilingnya diukur luasnya, itu akan didapatkan hasil luasnya adalah 95 meter persegi untuk luas lantainya. Tadi lahannya berukuran 162 meter persegi. Jadi untuk memudahkan kita atau saya memberi nama pada desain ini, saya beri nama sebagai desain rumah tipe 95/162. Kemudian untuk letak ruang-ruangnya seperti ini, nanti akan kita bahas satu persatu. Mulai dari carport, ini kita letakkan di area paling depan. Tentunya kalau carport ya harus langsung
punya akses dari jalan ya. Jadi masuk dari sini bisa, masuk dari sini juga bisa ya. Kemudian ada halaman atau area terbuka di bagian depan, ini bisa dimanfaatkan untuk taman atau untuk kolam-kolam hias, itu juga bisa ya. Kemudian untuk pintu masuk atau akses masuk ke dalam bangunan rumah, kalau di desain ini ada dua. Jadi ada pintu utama yang masuk dari bagian teras, masuk ke ruang tamu. Ada pintu kedua yang arahnya dari carport masuk ke area dapur dan ruang makan ya. Untuk ruang tamu sendiri ini berukuran 3 kali 4,25 meter. Dan untuk dapur dan ruang makan ini menjadi satu ruang yang tidak ada sekatnya. Dan untuk dapur dan ruang makan ini ukurannya 3 kali 5 meter. Kemudian untuk ruang keluarga ini posisinya ada di tengah-tengah, ini punya akses ke banyak ruang lain, misalnya ke ruang makan, ke kamar tidur anak 2, kemudian juga ke ruang tidur utama ya. Nah, untuk ruang keluarga ini ukurannya 3,75 kali 4,25 meter ya. Yang ke sini 3,75, yang ke sana 4,25. Selanjutnya untuk kamar tidur utama, ini ukurannya 4,25 kali 3 meter dan ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang ukurannya 2 kali 1,75 meter ya. Selanjutnya untuk kamar tidur anak, ini ada 2 kamar yang ukurannya sama, dua-duanya adalah 3 kali 3 meter ya. Untuk kamar mandi yang memfasilitasi 2 kamar tadi dibuat di area sini berukuran 1,75 kali 1,75 meter. Dan di depan kamar mandi ini ada wastafel ya. Nah, untuk pintu kamar mandi saya hadapkan ke arah belakang sana supaya tidak langsung membuka ke arah ruang keluarga ya. Karena kalau membuka ke ruang keluarga ya nanti bisa menjadi kurang nyaman ya. Selanjutnya untuk pintu menuju area halaman belakang itu diletakkan di area sini, menuju ke teras dulu baru bisa mengakses ke ruang cuci maupun halaman belakang. Nah, untuk halaman belakang ini juga masih tersisa cukup lumayan luas ya. Jadi ukurannya 4,25 kali 6 meter. Sedangkan untuk area cuci dan jemur ini ukurannya agak relatif sempit, jadi hanya 1,25 kali 3 meter. Untuk area jemurnya nanti sesuai kebutuhan saja. Kalau misalnya mencukupi di sini ya bisa di sini. Seandainya kurang besar ya bisa di area taman ini juga masih sangat memungkinkan. Kemudian satu hal lagi untuk area kamar mandi ini kan tidak mendapatkan akses bukaan ke arah samping ya, karena tadi area samping sini kan sudah berbatasan dengan bangunan tetangga. Jadi nanti kita upayakan di sini akan ada pencahayaan di area atap ya. Jadi di atapnya dibikin menggunakan jenis atap transparan supaya nanti bisa memberikan pencahayaan di area wastafel dan juga 2 kamar mandi ini. Untuk
tampilan bangunannya direncanakan seperti ini, menggunakan atap jenisnya pelana yang bentuknya sederhana saja. Kemudian tampilan sisi depannya juga banyak bidang-bidang segi empat, garis-garis lurus, dan tampilannya relatif sederhana ya. Dan kalau masyarakat umum ini biasanya menyebutnya dengan gaya minimalis ya. Tapi kalau secara arsitektural ini prinsip desainnya adalah desain tropis karena menggunakan tritisan-tritisan atap yang cukup lebar, kemudian di area bukaan ini juga dibuat kanopi-kanopi untuk membuat jendela-jendela ini nantinya tidak langsung terkena sinar matahari yang menyilaukan ya. Kemudian kalau hujan juga tidak kena tampias air hujan, sehingga ini secara umum adalah konsep desain pada bangunan-bangunan tropis ya, yang stylenya atau gayanya ini bisa disebut dengan gaya modern juga bisa ya. Kemudian untuk mempercantik dinding-dinding depan bangunan ini dibuat plesteran dengan motif alur garis-garis dengan plesteran yang digaris menggunakan trowel atau sejenis alat pertukangan bisa, tapi dipasang dengan jenis-jenis material pracetak yang seperti ubin yang sudah ada garis-garisnya itu juga bisa, atau menggunakan batu alam yang ada garis-garisnya itu juga bisa ya. Kemudian untuk bagian depan sini, nah ini ada pasangan bata merah template. Ini sejenis bata expose tapi hanya untuk finishing bagian luarnya saja ya. Kalau pasangan dindingnya tetap pakai dinding biasa, bisa pakai bata merah, bisa pakai batako, bisa pakai bata ringan juga bisa. Hanya untuk finishingnya saja ini di cover dengan bata merah template. Kemudian untuk bagian teras ini ada bentuk kotak berlubang 3 yang di finishing plaster aci dicat warna ungu sebagai aksen ya, atau sebagai bagian yang menarik untuk dilihat bagi orang-orang yang sedang lewat di depan rumahnya ya. Untuk bagian teras depan ini dibuat ada plat beton, kemudian untuk atap utamanya ini menggunakan genteng beton yang jenisnya flat ya, atau yang datar. Kemudian untuk bagian sampingnya, nah ini sudah tertutup, tidak ada bukaan-bukaan karena direncanakan langsung berhimpit dengan lahan milik tetangga atau bangunan milik tetangga ya. Kemudian untuk bagian di atas kamar mandi tadi ini digunakan atap yang transparan atau atap yang bening ya, untuk memberikan pencahayaan di area wastafel dan kamar mandi tadi dengan membuka sebagian plafonnya. Jadi plafonnya tidak tertutup rapat, tapi ada bagian yang dilubangi di bagian tepi yang terpilih supaya nanti cahaya matahari bisa masuk, sehingga ya ruangan di dalam kamar mandi itu harapannya nanti bisa menjadi lebih sehat dan nyaman. Kemudian untuk area jemuran dan tempat cuci ini dikasih atap transparan juga ya, supaya nanti kalau
sedang menjemur, ada hujan, ya tidak perlu repot-repot lari-lari untuk mengangkat jemuran karena sudah aman dari air hujan ya. Kemudian untuk area kamar belakang, ini atapnya dibuat dengan dak beton supaya bisa digunakan sekalian untuk menempatkan tandon air. Di sini tandon airnya belum ada atapnya ya, tapi kalau mau dibuat lebih aman ya tandon air ini nanti bisa dikasih atap dengan galvalum dan sebagainya ya. Ini untuk area bagian belakang rumah, pintu keluarnya menuju ke teras, bisa mengakses ke taman belakang sini, bisa mengakses ke area tempat cuci dan jemur di bagian sini ya. Oke, seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu pada presentasi desain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.